Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, teman-teman pernah nggak sih ngerasa takut ditolak sama orang lain atau bukan gitu, teman-teman ngerasa overthinking nih, aku menyampaikan ini tadi ketika diskusi itu salah atau enggak ya, terus atau enggak teman-teman pernah ngerasa apa ya, salah ngomong di kelas gitu, pernah? Pernah ya? Oke, nah itu adalah hal yang wajar ya, hal yang normal. Tapi kalau sampai hal tersebut membuat kalian berhenti berinteraksi dengan orang lain secara terus, itu perlu dipahami dan dikontrol ya. Dengan teman-teman tuh maksudnya apa sih? Ada yang mau menyampaikan? Coba menyampaikan? Kecemasan sosial itu apa? Ya, nggak apa-apa. Ada yang berani menyampaikan? Yang perempuan? Laki-laki? Oke, jadi kecemasan sosial itu adalah rasa takut, rasa gugup, atau rasa cemas yang berlebihan saat berada di suatu situasi sosial karena takut dinilai negatif oleh orang lain. Contoh, tadi takut ditolak atau takut dipermalukan. Gitu. Kadang kita merasa takut dianggap aneh ketika menyampaikan sesuatu gitu. Pernah kayak gitu? Ya gitu. Terus takut salah bicara juga, gitu ya. Padahal biasanya orang lain itu nggak begitu banyak memperhatikan apa yang kita pikirkan gitu. Maksudnya tuh ya nggak sebanyak yang kita pikirkan, orang lain itu menilai kita negatif. Nah, di sini ada tanda-tanda kecemasan sosial. Dibagi menjadi 4 ya. Tanda-tanda dari secara pikiran, secara perasaan, secara fisik maupun secara perilaku. Kalau secara pikiran nih, kita berpikir ketika mau menyampaikan sesuatu, takutnya nanti mereka menjudge aku. Ya, takutnya ketika kita menyampaikan sesuatu, hal kita yang dijudge. Kalau enggak, aduh aku nggak seperti mereka nih kalau menyampaikan ini. Pernah ya? Nah, kalau secara fisik, tadi kan secara pikiran. Kalau secara fisik, kalian merasa tangan kalian bergetar ketika ingin menyampaikan sesuatu atau jantungnya berdebar, itu juga keringat dingin, gitu nggak? Ya, biasa. Saya juga seperti itu sekarang. Manusia dingin. Oke, secara perilaku. Secara perilaku contohnya seperti susah memulai percakapan. Ada yang seperti itu? Kalian lebih senang menyendiri? Oh, ada ya. Oke, bagus ya. Berarti percaya dirinya tinggi. Oke, bagus. Nah, itu tadi ya. Itu tanda-tandanya. Penyebab kecemasan sosial. Ada yang tahu apa aja? Barangkali ada yang bisa nyebutin penyebabnya. Ayo, ada yang bisa nyebutin penyebabnya? Kalau nggak saya lagi aja lanjutin ya, biar cepet. Ya, takut penilaian orang. Bener nggak? Salah satu penyebab kita cemas dalam situasi sosial adalah karena takutnya dinilai sama orang. Dinilai negatif. Ya, kalau positif ya anu lah. Jika takut dinilai negatif. Ya, sebenarnya kalau aku nggak gitu perhatiin sih, cuman pasti ada rasa takut itu. Pengaruh media sosial. Kita ngeliat nih di medsos, orangnya kok kayaknya levelnya tinggi dari kita gitu. Jadi kita minder. Nah, minder itu salah satu ini ya, salah satu kecemasan sosial juga. Terus juga overthinking, memikirkan kemungkinan buruk terus menerus. Nah, siapa di sini yang semua? Oh, nggak ada ya? Ini, ada. Ya, itu wajar ya. Yang penting tidak berlebihan. Nah, cara mengatasi kecemasan sosial, kita udah tahu nih tadi penyebab kecemasan sosial itu apa. Sekarang kita akan mengetahui cara mengatasinya.
belajar tentang psikologi gitu. Jadi terus kali. Ya, coba ya di sini kita belajar. Yang pertama nih, cara mengatasi kecemasan sosial. Berani mulai dari hal yang tadi kita nggak berani nih yang sama orang ini, karena kita masih minder. Coba disapa temennya. Halo, ini namanya siapa nih? Ya, Amanda. Halo Amanda. Siapa yang nggak berani nyapa Amanda? Terus mencoba bertanya di kelas. Nih, bagi kalian yang mau bertanya sama kakak-kakak di sini, bertanya ya, bukan menyapa, bertanya. Ya, oke, nggak ada nih yang mau bertanya, ya udah lanjut ya. Terus ngobrol singkat dengan orang baru. Ada yang bisa ngobrol singkat, misalnya kita lagi ke pasar belanja telur, disebut sama Budas. Nah, soalnya ibu di samping Bu belanja apa Bu? Nah, coba ya, nanti dicoba ya. Intinya berani memulai conversation dari yang kecil-kecil aja. Nah, yang kedua, cara mengatasinya nih yang kedua, stop membaca pikiran orang. Sejak taruh Gini, barangkali ya, barangkali. Nah, karena ada yang mikir, ini pasti nih kalau aku ngomong kayak gini pasti dijudge sama si Amanda. Takutnya kita ada mikir gitu, kalau ngomong kayak gini, takutnya si Amanda nanti ngejudge aku. Terus, ubah self talk negatif. Ya, ada yang tahu self talk? Nggak tahu Kak? Tahu? Jadi kita berbicara pada diri kita sendiri, kan? Dari aku pasti gagal menjadi aku sedang belajar. Dari aku malu banget menjadi semua orang pernah salah. Jadi semua itu wajar, oke? Nah lalu kalau yang keempat tadi kan udah bahas negatif. Yang keempat, fokus pada proses bukan pada kesempurnaan, ya. Karena di dunia ini nggak ada yang sempurna. Cari lingkungan yang suportif, ya. Berteman dengan orang-orang yang baik, yang toksik dijauhi. Belajar menjadi lebih baik. Lanjut. Kau udah gitu. Coba ada yang bisa nyebutin nggak? Salah satu cara buat mengatasi kecemasan sosial. Berani menyapa. Hah? Berpikir positif. Lanjut, ada lagi tadi yang disampaikan. Apa coba tadi yang baru disampaikan itu masih emosan banget? Oh, berarti sedikit ya? Bisa nggak? Menyebutkan satu aja. Memulai interaksi. Dari mulai interaksi ya? Berbicara pada diri sendiri ya. Kita harus yakin kalau kita itu bisa. Salah itu wajar, malu itu wajar. Yang penting kita berusaha belajar. Oke, sip. Sudah, itu saja yang kakak sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata atau barangkali sulit dimengerti kata-katanya ya. Ya, namanya juga manusia, nggak ada yang sempurna. Gitu. Barangkali ada merasa jenuh nih. Enggak. Makanya asik ya. Boleh kita berdiri dulu nggak? Kalau nggak, disiapkan cukup pen dua ya. Nah nanti ada 3 instruksi ya Kak ya. Yang pertama itu clap. Nanti kalau clap kita tepuk tangan. Yang kedua ada boom. Nanti tepuk paha. Apa beda? Beda. Nah yang berikutnya itu ada pen. Nanti yang kasih buku marga.
Bung. Pep, bung, pep. Pep, pep, bung, bung, pep. Sore. Bung. Pep, bung. Fokus ya. Jadi makan gimana sih cara kita buat mengungkapkan apa yang kita rasain tentang cara kita mengungkapkan kecemasan seperti yang tadi awalnya sampainya ya. Ya, jadi saya baca gitu ya. Ini nanti kakak ajak yang fruit sama diernya. Kakak masukin ya. Ini ada berapa sih? Banyak semuanya. Yang berapa ada? Nanti ada yang kebagian 2, ada yang 1. Gak apa-apa ya? Nanti dulu ya. Udah tahu ditutup dulu teman-teman. Jangan dibuka. Pokoknya kita juga pakai permainan. Untuk pagi, siang, sore sama tutup malam. Nah, kalau pagi kita tutup 1 kali. Kalau siang 2 kali. Kalau sore 3. Kalau malam 4. Kalau malam semuanya. Nanti buat yang salah bisa dibacain terus dijawab. Kalau nggak bisa jawab pasti bisa. Siap? Malam. Kamu sendiri. Gak boleh. Siang. Oke, mulai ya. Sore. Pagi. Malam. Oke, nomor 7. Tanda-tanda apa di tubuh kalian yang muncul kalau rasa cemas mulai datang? Contoh, jantung deg-degan,
dan keringat dingin. Nah, terus kalau misalnya kamu merasa cemas, apa sih yang kamu rasain itu? Oke, jadi kalau yang saya rasain ya, kalau waktu cemas itu adalah ya keringat dingin, deg-degan, sama tangan bergetar. Sudah? Sudah. Oke, boleh kasih tepuk tangannya. Siang, pagi, sore, malam. Pagi, malam, sore, siang, malam. Ini bahasa Inggris. Satu hal kecil apa yang bisa kalian lakukan besok untuk melawan rasa malu itu? Yang mestinya kita berinteraksi ke masyarakat dulu. Kita bangun, kan kita bangun pagi. Nah, harusnya ada tetangga lewat atau apa itu, nah kita sapa. Gitu. Udah. Oke, terima kasih boleh tepuk tangan. Berarti yang cepatnya kayak pagi, sore, malam pagi, malam, sore, malam, pagi, siang, malam. Terakhir bacain siapa? Kamu boleh tunjuk satu teman kamu. Dua, nanti kalau yang udah boleh nunjuk satu temennya lagi. Gitu. Oke, nanti? Boleh Kak, silakan ditunjuk temennya. Akhirnya banyak bagian khususnya pasang. 16 berikan semangat ke seluruh kelas. 14 ke siapa atau kemana kalian biasanya lari kalau lagi butuh merasa aman? Kadang kalau misalnya lagi pengen ada orangnya itu ya ke temen deket sih. Kalau misalnya enggak lagi pengen sendirian aja. Cewek lagi Kak. Aduh gemeter. Senyum dan sapa 3 teman di kelas. Ini yang di kelas nggak, yang di lapangan boleh nggak? Gua di lapangan. Di lapangan boleh. Sekolah lain. Ayo main di lapangan. Ayo. Bisa Pak. Satu ya. Ayo Mas. Sebutkan satu kelebihan diri kalian yang sering kalian lupakan saat lagi cemas. Apa? Tidak bisa. Apa aja? Mau apa? Tidak merasakan, tidak bisa merasakan tenang. Padahal kita bisa tenang. Kenalan dengan gaya paling percaya diri selama 10 detik. Di depan. Di depan dong maju. Ayo. Kenalan dengan gaya paling percaya diri selama 10 detik. Ayo Livia apa cerita? Satu. Halo semua. Gimana perkenalan Mas? Kenalkan, nama saya Tiara Lestari. Udah. Terima kasih. Satu lagi penutupan ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga dengan kunjungan kita dan saya dan teman-teman kembali bisa meninggalkan kesan yang baik untuk teman-teman semua.
Thank